Atau seperti apa? Saya rasa memang inisiatif permainan akan diambil oleh Nanzari Family Football Club dari Bintan ini, tapi Rabbit akan tampil nothing tulus, yang artinya kesempatan dan kemungkinan bermain terbuka di antara kedua tim sangat terbuka lebar pada babak pertama ini, Fadli. Ya, dan pemirsa, kita saksikan semuanya sudah siap setelah dicek, dan tadi referee juga sempat berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pertandingan untuk memastikan partai ini berjalan dengan lancar. Dan kick off babak yang pertama sudah dimulai, dan shooting. Satu tembakan selamat datang dilepaskan oleh Ortiz, namun masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Gustian Pramansyah. Kita lihat kali ini kurang cermat dalam menguasai bola, terlepas, bola berpindah tangan dan kini dikuasai oleh Nanzabi yang kembali menciptakan peluang, menciptakan tekanan dari sektor kiri pertahanan Rabbit FC. Kikin kali ini, Joe Ortiz akan segera melakukan kikin, ancaman yang didapatkan oleh umpan yang masih terlalu jauh. Ya, kita saksikan bagaimana para pemain Rabbit sedikit kaget ya dengan intensitas tinggi yang langsung ditampilkan oleh Nanzabi Family. Dan ini menjadi tugas berat bagi pelatih Karismawan untuk membuat para pemainnya bisa langsung tune in di pertandingan ini. Ya, kita saksikan satu serangan dari Rabbit mencoba memanfaatkan pinggir lapangan, namun langsung dipres oleh Ade Hendrawan dengan cukup ketat. Bola keluar dari area permainan, kikin kali ini bagi Rabbit. Kikin akan dilakukan oleh Muhammad Rifai. Kita saksikan bagaimana Rabbit juga mampu memberikan ancaman di awal babak yang pertama ini. Masih cukup ketat tentunya bagaimana tempo permainan yang coba dimainkan oleh kedua tim. Dan corner kick pertama didapatkan oleh Rabbit dari sektor kiri pertahanan Nanzabi. Umpan mendatar pendek saja melintas di atas di area namun gagal dimanfaatkan. Ya, kombinasi yang cukup baik sebenarnya, bahkan sudah bisa membuat bola menghampiri Ansyari Karnada, tapi memang sayang eksekusinya tidak dalam timing yang tepat tadi. Ya, kita lihat pressing tinggi dilakukan oleh para pemain Rabbit. Masih bisa lolos Ade. Langsung dihadang, nutup ruang gerak dan juga laju bola. Sudah cukup cepat bagaimana Muhammad Ridwan melakukan pergerakan drive, tapi memang kembali Ansyar mampu untuk melakukan aksi defense yang cukup berani tapi berhasil tadi. Ya. Kali ini penguasaan bola dari Joe Ortiz di sudut yang cukup sempit mendapatkan pengawalan ketat dan mampu melepaskan tendangan. Dan kita lihat bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita saksikan kembali Joe Paulo Ortiz yang sebelumnya sempat bermain di Liga Uni Emirat Arab. Betul. Bikin dan sama bola-bola pendek dimainkan oleh para pemain Rabbit di area sendiri. Cukup berbahaya, sudah dihadang, sudah mendapatkan tekanan sehingga tidak terlalu leluasa. Umpan ke depan, Furkon dijatuhkan, foul kali ini. Ya, kita melihat bagaimana ada marking yang terlalu agresif ya yang terjadi dari Ade Hendrawan. Dan ini juga ada kecerikan bagaimana Furkon bisa terus mengundang kontak di sana sehingga foul terjadi. Tendangan bebas didapatkan oleh Rabbit FC. Muhammad Rifai akan melakukan free kick. Umpan mendatar. Masih bisa dimentahkan, datang kembali gelombang serangan dari sebelah kanan kali ini, dan boom! Satu tembakan dari sudut sempit, masih belum on target. Ya, dan kita saksikan juga bagaimana ada insting kuat dari para pemain Rabbit untuk bisa membuat serangannya berakhir dengan satu attempts. Sepakat dari Furkon Doni Maruf, saya rasa powernya sudah didapatkan, tapi sayang akurasinya ya masih jauh tadi. Balik kali ini, bila permainan dari para pemainan Zabi mendapatkan high pressure. Kuasaan bola dari Toninho, pantulkan ke belakang. Berikan kepada Ortiz, mencoba melewati dua orang pemain. Dibuang saja bola oleh Rizky Hidayatullah untuk mematahkan momentum serangan yang dilancarkan oleh Nanzabi Family. Ya, dan perlahan juga kita saksikan bagaimana Rabbit FC mulai lebih cepat untuk bisa beradaptasi ya dengan permainan. Kali ini mereka juga sudah mulai menemukan intensitas yang tepat untuk melakukan aksi kombinasi bertahan. Ya, tidak sabar dari Toninho. Dan juga Joe Paulo Ortiz tadi mencoba membongkar pertahanan dari Rabbit FC. Kikin, Ridwan akan lakukan. 2 menit berlangsung pertandingan. Nampaknya juga Toninho sedang termotivasi ya dengan hat-tricknya di laga kemarin, Fadli. Tentu ingin mengulang ya catatan impresif yang dilakukannya ketika menghadapi Kuda Laut. Menciptakan 3 gol. Dan kali ini sebuah serangan, umpan membentang, membelah lapangan. Namun kita saksikan sayang sekali tidak ada Furkon DM di sana, terlalu jauh umpannya. Secara setup sudah sangat baik, ada permainan diagonal movement dengan switching play tadi, tapi memang sayang
rilis umpan tariknya tidak dalam momentum yang tepat. Ya. Satu sliding block dilakukan kali ini oleh Muhammad Rifai untuk menutup tembakan yang dilepaskan oleh Ade Hendrawan. Buahkan kick in bagi Nanzabi. Umpan ke belakang, Joe Ortiz. Umpan maksudnya kepada Toninho. Terlalu dekat tadi umpan yang diberikan dengan pemain lawan. Kick in sudah dilakukan. Toninho dituju. Oh, mendapatkan pengawalan ketat di dalam circle. Bukan pelanggaran meskipun dijatuhkan. Kali ini counter coba dilakukan oleh para pemain Rabbit FC. Umpan ke depan. Furkon DM kali ini mencari rekannya. Melepaskan pengawalan. Chip ball yang sangat baik, umpan kepada Furkon kembali. Ditempel ketat dia oleh Joe Paulo Ortiz, terjatuh kembali, bukan pelanggaran. Ya, satu upaya gangguan yang sangat baik dari Joe Ortiz. Dia bisa membuat Furkon gagal mendapatkan space tembak tadi ya. Ya, satu sentuhan dari Ortiz, umpan langsung ke depan kepada Toninho. Masih Toninho, bola langsung dibuang saja tanpa kompromi. Cukup lugas kali ini. Pertahanan dari Rabbit FC sadar betul bahwa Toninho ini adalah pemain berbahaya ya. Dan tadi juga Muhammad Rifai tidak mengambil risiko ya dengan langsung bermain lebih lugas lagi. Gustian Pramansyah, penjaga gawang dari Rabbit bersiap kini menghadapi ancaman dari para pemain Nanzabi. Umpan Ortiz. Kerjasama bola-bola pendek coba dimainkan oleh para pemain Nanzabi family. Toninho. Umpan pendek. Ortiz kali ini dan shootingnya kurang optimal tadi. Touch-nya tidak sempurna dengan bola. Balik pada Toninho. Tarik lagi ke belakang, bola diberikan kepada Ade Hendrawan, melebar kepada Joe Ortiz. Berhasil lolos Ortiz kali ini. Ortiz dan umpan, peluang didapatkan dan boom! Masih bisa diselamatkan oleh Gustian Pramansyah. Ya, dan benar-benar ya di permainan tadi Ortiz menjadi pemain yang nampak memiliki daya tarik yang luar biasa. Dia bisa menarik dua pemain, membuat terlepas Muhammad Syahabudin Firdaus. Tapi sayang memang sepakan dari jarak sedekat itu ternyata bisa diamankan dengan baik oleh Gustian Pramansyah. Ya, betul sekali. Kita lihat kembali peluang didapatkan. Ortiz kali ini kuasai bola. Apa yang akan dilakukannya? Mencari ruang tembak dan shooting. Masih bisa diblok. Masih belum terhenti momentum serangan dan juga tekanan serta ancaman yang dilancarkan oleh para pemain Nanzabi FC. Di awal babak yang pertama ini mereka berambisi untuk bisa mengungguli lawannya Rabbit FC di pertandingan pada siang hari ini. Nampaknya persiapan pergantian paketan di kubu Rabbit FC. Ya, dan nampaknya juga mulai ada pemain yang sedikit mendapatkan gangguan. Muhammad Rifai tadi mendapatkan upaya untuk melakukan hadangan, tapi memang dengan merenggangkan kakinya secara tiba-tiba membuat ototnya agak kaget ya. Ya. Kita berharap tidak ada cedera serius yang menimpa Muhammad Rifai agar bisa kembali melanjutkan permainan. Ini salah satu penampil yang cukup agresif ketika bertahan di awal permainan ini bagi Rabbit. Ya. Meskipun secara struktur sebenarnya Rabbit juga belum dalam struktur pertahanan yang ideal, tapi setidaknya mereka memiliki motivasi terlihat ya di lapangan dan semangat untuk bisa terus menutup segala ruang yang coba diciptakan oleh para pemain Nanzabi family. Ya, dan kita lihat sajian Pro Futsal League di Jakarta menjadi hiburan bagi semua orang. Berbagai kalangan duduk di Tribun Gor UNJ Jakarta Timur. Satu peluang didapatkan. Satu bola rebound yang berhasil dilakukan finishing, namun sayang masih terlalu lemah. Kita saksikan penjaga gawang Pramansyah juga mengalami masalah di bagian perut. Ya, di sepakan pertama memang on target mengarah ke gawang, dan kalaupun dibiarkan saya rasa itu akan menjadi goal clearance karena bola tidak tersentuh siapapun ya. Tapi ternyata Gustian Pramansyah tidak sempat untuk bisa menghindar dan lebih memilih mengorbankan tubuhnya tadi untuk bisa membuat bola memantul. Dan sayang memang follow up dari pemain Nanzabi family yang juga nampaknya baru masuk, belum teroptimal momen tadi. Ya, Saka langsung masuk, Saka Al-Fajri. Betul. Untuk menggantikan peran dari Gustian Pramansyah sementara waktu. Kita saksikan kali ini penguasaan bola dilakukan oleh sang kapten Fadila Ramadan. Berbahaya. Wow. Dua kali peluang didapatkan oleh Nanzabi dan bisa dimentahkan oleh para pemain Rabbit FC. Ya, dan keputusan Saka untuk bisa maju beberapa langkah mendekati garis circle tadi juga sangat baik ya. Ya. Mempersempit ruang tembak di area flank kiri Nanzabi family. Ya, dan luar biasa. Saka langsung tune in dengan atmosfer pertandingan. Betul. Tidak kaget meskipun langsung mendapatkan ancaman. Sementara kali ini Rabbit mampu keluar dari tekanan dan kita saksikan Coach Wahyu BW. Satu sosok yang sudah malang melintang di dunia futsal Indonesia, bahkan tembus ke luar negeri ya, sebagai jadi pelatih timnas Brunei Darussalam. Kali ini kick in bagi Rabbit FC. Langsung masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. Dan kali ini penguasaan bola sepenuhnya dari para pemain Nanzabi. Umpan langsung ke depan.
Tarik lagi bola ke belakang. Perubahan paketan juga sudah dilakukan di kubu Nanzabi Family FC untuk mencoba mengubah warna permainan sekaligus memecah kebobolan. Dan kita saksikan sebuah peluang dan boom! Satu tembakan dari luar circle masih bisa dimentahkan oleh Krishna Bramenta. Ya, bahkan ini adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Rabbit FC. Kita saksikan bagaimana dari kemampuan pressing yang dilepaskan membuat adanya kesempatan yang didapatkan. Namun sayang Fadilah Ramadan tadi ya, tembakannya memang masih bisa dihentikan oleh Bram dengan sangat baik. Ya, satu tembakan mendatar cukup berbahaya. Sempat terdefleksi mengenai pemain Nanzabi hingga bola masih dimiliki oleh para pemain Rabbit FC. Dan nampaknya memang paketan kedua ini menjanjikan lebih cepatnya aliran bola untuk menuju ke depan ya. Betul. Karena sudah ada 2 kesempatan yang bisa diciptakan. Ya, lebih taktis ya. Betul. Kita saksikan, terlalu tinggi corner kick yang dilepaskan. Dan beruntung juga kita lihat Nanzabi memiliki seorang kiper berpengalaman ya, Krishna Bramenta. Balik kick in kali ini, bola berpindah tangan. Kali ini dikuasai oleh para pemain Nanzabi Family FC. Umpan-umpan mendatar coba diperagakan dan kembali high pressure dilakukan oleh para pemain Rabbit untuk coba merebut bola. Berhasil upayanya kali ini, sebuah peluang. Sudah bisa melepaskan tendangan, namun kita lihat masih terlalu lemah dan melenceng arahnya. Satu counter dilakukan oleh para pemain Nanzabi. Cukup baik individual defense yang dimiliki untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Syihabuddin Firdaus tadi. Ya, bagaimana tadi kita juga melihat Rasuluddin Hasan tidak memaksakan untuk langsung menyerang karena dia tahu kalau serangannya gagal ketika sang pemain atau temannya ini belum bisa bangkit, maka pertahanan timnya tidak dalam kondisi terbaik ya. Betul. Jadi memang tidak ingin dipaksakan untuk membuat situasi tersebut terjadi dan memang ada benturan yang tidak bisa dihindari tadi antara Revani Putrasela dengan Toninho. Ya. Dan Revani sudah berhasil merebut bola serta bersih tadi ya. Betul. Hanya memang follow through ya. Betul, ada benturan yang tidak disengaja terjadi. Revani masih belum mampu bangkit. Kita saksikan nampaknya memang cukup serius benturan yang dialami. Karena memang tadi momentum dari Toninho juga sedang dalam kecepatan tinggi. Ya. Toninho sedang coba untuk melakukan dribbling dan kondisi badannya cukup rendah. Ya. Sehingga kita saksikan di momen ini ada tabrakan. Ternyata dari Syihabuddin Firdaus ya. Lutut dari Syihabuddin Firdaus mengenai Revani Putrasela dan memang ini secara perkenaan tidak begitu menguntungkan bagi Revani. Ya, ini recovery-nya sekitar 5-10 menit di bagian paha kena benturan. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah serius bagi Revani, sementara menepi terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan dan juga perawatan dari tim medis. Ya, sementara kita saksikan sudah 5 menit lebih pertandingan berlangsung di babak yang pertama. Dan di luar dugaan ya, Rabbit FC mampu memberikan tekanan bahkan dengan paketan kedua yang dimainkan. Justru menciptakan peluang dan berhasil melepaskan tembakan ke gawang Krishna Bramenta. Betul, ada kombinasi kecepatan yang lebih ditawarkan oleh paketan kedua. Sedangkan paketan pertama menawarkan balance. Ya, memang ini setup yang cukup baik dari Coach Karismawan di awal laga. Coba untuk membuat set up permainannya lebih aman terlebih dahulu, lebih safe dulu. Dan itu terjadi ketika intensitas mulai didapatkan, paketan kedua diturunkan dan mulai bisa mengancam. Tinggal bagaimana mereka juga bisa harus lebih tenang ya ketika mendapatkan penguasaan di area pertahanan lawan, Fadli. Betul. Permainan kembali dilanjutkan pemirsa. Satu long pass diberikan oleh Framansyah. Ditujukan kepada Fadil Ramadan. Masih terlalu jauh untuk dijangkau. Kikin kali ini bagi Nanzabi Family FC. Cari kawan. Kikin dari Hari Yunandar. Berikan bola kepada Bram. Satu sentuhan saja kembali kepada Hari. Hari Yunandar mencari kawan kali ini pemirsa berada di flank kanan. Mencoba meminta rekan-rekannya untuk bergerak dinamis, membuka ruang. Satu venting ke dalam dan kali ini sebuah peluang, satu tembakan. Namun concongan yang masih terlalu lemah bagi penjaga gawang Gustian Pramansyah yang sudah kembali berada di lapangan. Kita lihat kembali bersama bola-bola pendek dari para pemain Rabbit. Berhasil umpan ke depan, Fadilah sayang sekali bola berhasil dicuri. Dan kali ini umpan kembali kepada, satu tembakan. Dan boom, satu peluang. Meleset tembakannya, gagal sementara ini momentum serangan yang didapatkan oleh Nanzabi Family FC. Ya, Johnny Pradinata Marbun sudah mendapatkan momentum, tapi memang sayang secara timing sepakannya tidak sempurna. Dan membuat dia justru melakukan situasi miss kick tadi ya. Bola tidak tertendang dan selesai. Bagaimana tadi kesempatan peluang dari Nanzabi Family. Permainan di area sendiri, kita saksikan build up serangan. Berhasil melepaskan umpan ke depan dan shooting.
Dari sudut yang cukup sempit, kita saksikan Ahmad Fadilah berhasil melepaskan tembakan, namun sayangnya masih melebar. Cukup baik bagaimana ia bisa menemukan ruang bagi dirinya sendiri, tapi memang sayang support terhadap Ahmad Fadilah pun tidak tersaji di momen tadi ya, Fadli. Ya. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan justru hanya satu opsi, yaitu lepaskan tembakan. Satu counter kembali dilakukan oleh para pemain Rabbit. Oh, satu sliding yang sangat berbahaya. Saya kira adalah jelas fall ya, dilakukan dari belakang dan sudah terlambat tadi. Muhammad Syahabudin memang mengira bola akan langsung ditendang ya. Ya. Tapi memang kecepatan yang ditawarkan oleh Muhammad Aprianto juga luar biasa. Kita saksikan ia mendelay upaya sepakannya dan justru mengundang kontak di sana. Ya. Ini pelanggaran yang sangat menguntungkan sebenarnya bagi Rabbit FC. Ya. Dan masih di luar circle pelanggarannya. Betul. Hanya memang impactnya jatuhnya sudah masuk di dalam di area. Ya. Aprianto salah satu pencetak gol ke gawang Kuda Laut Nusantara ya pada beberapa bulan lalu. Ya. Kartu kuning didapatkan pemirsa. Satu hukuman yang diberikan oleh sang pengadil di lapangan untuk pelanggaran keras terhadap pemain Rabbit FC yang kini mendapatkan peluang. Cukup dekat jaraknya dengan gawang Krishna Bramenta. Dua orang pemain menghadapi bola, kita saksikan. Nampaknya Furkon Doni Ma'ruf atau Furkon DM yang akan mengeksekusi free kick yang didapatkan. Sudah dua pelanggaran anyway yang dilakukan oleh para pemain Nanzabi FC. Sementara selain Furkon kita lihat juga ada Muhammad Rifai dan Furkon. Langsung menembak, masih bisa diblok. Perebutan bola terjadi, ada scrimmage dan berhasil. Oh, nampaknya sudah keluar meninggalkan area permainan. Satu free kick yang masih belum cukup mengancam gawang Krishna Bramenta. Sayang sekali memang sepakan dari Furkon masih membentur pagar hidup tadi ya. Dan tidak benar-benar bisa mengarah ke gawang. Sedangkan upaya counter yang coba ditampilkan oleh Hari Yunandar juga langsung terhenti karena bola dinyatakan keluar lapangan. Ya, satu chip ball dari Kikin yang dilakukan oleh Muhammad Rifai. Bisa dimentahkan oleh para pemain Nanzabi Family. Namun bola masih berada dalam penguasaan para pemain Rabbit. Krishna Bramenta bersiap kembali menghadapi ancaman yang akan dialamatkan ke gawangnya. Masih di babak yang pertama ini. Oh, satu tembakan. Kita lihat satu insting tinggi dimiliki oleh Ahmad Fadilah ya. Dia punya rasa haus ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebagai pemain senior juga nampaknya dia coba untuk memotivasi pemain lain. Umpan ke belakang kali ini. Kita lihat satu shooting. Mengenai e-board. Tendangan yang cukup kencang dengan kaki kiri. Masih melebar di sebelah kiri gawang dari Krishna Bramenta. Ya, kita saksikan sepakan dari Hendrikus Kadun. Sangat keras tapi memang masih menyamping. Ya, oh sebuah umpan. Masuk ke dalam circle, masih bisa digagalkan. Satu counter attack kita lihat. Pergerakan yang cukup cepat dilakukan oleh Samuel Ferdinand. Oh, ada satu pemain mengalami masalah. Ferdinand umpan kembali ke belakang, ada Rifai di sana, umpan ke dalam circle dan kita lihat peluang dan shooting. Terlalu lemah bagi Krishna Bramenta. Kita saksikan kembali pemirsa, satu pemain terkapar di lapangan, kembali mengalami masalah. Apakah di bagian ankle? Ya, nampaknya kembali ada benturan yang membuat otot sedikit tertarik ya dari beberapa pemain yang terjadi sepanjang babak pertama ini. Kali ini memang terjadi pada Hari Yunandar. Dan memang sayang ketika Hari Yunandar tadi belum bisa bangkit, para pemain dari Raibut pun tidak cukup tenang untuk bisa memanfaatkan situasi. Ini dia sempat terinjak dan nampaknya ini membuat ada bagian otot yang tidak nyaman ya bagi sang pemain. Ya, tensi tinggi, kemudian juga tempo yang cukup cepat, permainan yang dilangsungkan ini membuat ada gerakan-gerakan ekstrim yang harus dilakukan. Sehingga ini juga kadang membuat atau menimbulkan masalah pada otot. Hari sementara terpincang menepi terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan. Mudah-mudahan bisa kembali pulih cepat karena memang Hari juga perannya sangat dibutuhkan bagi Nanzabi Family FC. Kedudukan masih 0-0 pemirsa. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung. Kita sedang menyaksikan Series Jakarta. Pertandingan dalam Pro Futsal League yang dilangsungkan di GOR UNJ Rawamangun Jakarta Timur. Nanzabi versus Raibit. Kali ini Nanzabi, gagal distribusi bola yang dilakukan, berhasil dipatahkan, namun Nanzabi kembali berhasil menguasai bola. Datang pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Raibit. Krishna Bramenta umpan ke pinggir sebelah kiri. Ya, sudah berada dalam tekanan, sudah di pressing ketat sehingga sangat sempit ruang gerak yang dimiliki oleh Nanzabi.
Bola pendek dari Kikin yang dimainkan dan boom, satu tembakan dari Muhammad Rifai melayang di udara. Ya, bahkan dalam kurun 5 hingga 6 menit terakhir justru yang lebih banyak memberikan ancaman adalah Rabbit ya. Betul. Lihat bagaimana mentalitas nothing tulus para pemainnya justru membuat para pemain tampil lepas di atas lapangan. Ya. Oh, bahaya kembali. Ya, agak riskan ya bagaimana aliran-aliran bola yang dimainkan oleh para pemain NZB di area sendiri. Bila permainannya tidak terlalu jalan. Ya. Dan apalagi itu sangat terasa ketika Ortiz tidak ada di lapangan ya. Betul, dan kini kita saksikan Ortiz kembali dimainkan oleh Coach Wahyu BW. Ada Hendrawan. Ya, cukup berbahaya, agak riski bagaimana. Oh, kesempatan. Peluang kali didapatkan dan shooting. Oh, kembali. 2 kali peluang didapatkan pemirsa oleh Ahmad Fadilah, namun langsung bisa diblok oleh Krishna Bramenta. Ya, dan kita saksikan untuk kedua kalinya bagaimana kesempatan didapatkan oleh Rabbit FC memanfaatkan build up yang tidak tersaji dengan baik dari permainan Nanzabi Family. Ya, dan kembali Krishna Bramenta membuktikan sebagai palang pintu terakhir, benteng pertahanan terakhir yang mampu menjaga gawang Nanzabi tetap bersih dan tetap perawan pada siang hari ini. Ya, 2 shot dari Ahmad Fadilah sebenarnya tidak buruk, tapi memang respon dari Krishna Bramenta ini juga spesial. Ya. Dengan bisa cepat menutup ruang tembak. Di kesempatan pertama bahkan ia maju cukup panjang ya beberapa langkah ke depan tadi untuk mempersempit ruang tembak dari Ahmad Fadilah sendiri. Ya, kita saksikan pemirsa, Krishna Bramenta kembali bersiap di bawah besar gawang menghadapi ancaman. Rifai, Kikin, umpan, dan shooting. Wow. Luar biasa, kembali Krishna Bramenta melakukan penyelamatan, melakukan satu tepisan untuk mementahkan tembakan yang dilepaskan oleh pemain Rabbit FC. Ya, setidaknya ini adalah penyelamatan keempat yang bisa ditampilkan oleh Krishna Bramenta. Ya. Menunjukkan juga bagaimana Rabbit benar-benar mengancam ya. Seperti punya spirit yang berbeda. Betul. Setelah Liga kembali riset kali ini, Fadli. Ya. Corner kick didapatkan, masih bisa dimentahkan. Kita lihat bagaimana fighting spirit yang sangat luar biasa dari para pemain Rabbit ketika mereka kehilangan bola. Ya, betul. Langsung secara kolektif untuk berusaha merebut bola. Ramadan tadi mencoba melakukan penetrasi seorang diri, mendapatkan pengawalan ketat. Oh, salah umpannya. Fadilah kali ini mencoba mendelay permainan. Rifai, kembali kepada Rifai. Bola diberikan kepada Aprianto. Mendapatkan hadangan dan kita lihat perubahan paketan akan segera dimainkan kembali oleh Coach Karismawan di kubu Rabbit FC. Ada sedikit perselisihan, mudah-mudahan segera bisa diturunkan tensinya supaya pertandingan bisa dilanjutkan dengan lancar. Ya, apa yang terjadi? Satu Kikin tadi dilakukan oleh Ortiz. Nampaknya ada satu kesalahan yang dilakukan. Ya, dan terlihat juga di bangku cadangan selain Coach Karismawan ada nama yang cukup familiar yaitu Andre Harmaji. Ya. Ex pro futsal player juga ya. Betul. Di Pro Futsal League ini. Ya. Yang musim lalu masih bermain di Liga Nusantara. Ya. Kali ini sudah mulai masuk ke jajaran staf pelatih dan nampaknya ini juga menjadi salah satu alasan di bagaimana Rabbit bisa tampil lebih terstruktur dengan cukup baik sejauh ini, Fadli. Bertugas sebagai video analis ya. Betul. Harmaji. Pemain pelatih yang dulunya bermain sebagai anchor. Anchor, betul. Kita lihat kali ini sebuah penetrasi coba dilakukan. Oh, tanpa kompromi. Satu sapuan coba dilakukan oleh Furkon Doni Maruf. Ya, memang agresif tapi kadang dibutuhkan juga ya untuk bisa mempertahankan intensitas yang sedang dibangun oleh Rabbit saat ini. Ya. Dan tadi membuat Ridwan juga sulit untuk bisa melewati. Kali ini Ortiz. Dengan skill tinggi yang dimiliki kita saksikan. Masih Ortiz. Shooting. Oh, membentur besar gawang. Ortiz kembali benar-benar menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Rabbit FC. Back pass diberikan, Krishna Bramenta. Long pass kali ini. Oh, Bali Firmansyah keluar dari sarangnya dan boom! Satu tembakan dari luar circle. Masih jauh dari target. Ya, dan kembali ada kesempatan bagi Ridwan. Namun memang sudut tembaknya tidak terlalu nyaman. Ada miskomunikasi antara para pemain dari Rabbit. Beruntung tidak berakhir menjadi gol yang bersanding di gawang mereka di momen ini. Karena tendangan Ridwan juga masih sangat tinggi tadi. Krishna Bramenta, long pass. Sayang sekali tidak menemui sasaran, tidak menemui tujuan. Toninho yang dituju. Kita saksikan kembali Karismawan. Salah satu mantan anchor tim nasional Indonesia. Kini mengisi head coach di Rabbit FC.
Kita saksikan pemirsa, sudah 10 menit lebih pertandingan berlangsung, belum ada gol yang tercipta. Kedua tim saling serang dan saling menciptakan peluang. Sementara kali ini momentum didapatkan oleh Raibit FC melalui Kikin. 1-0, set piece Kikin yang sangat baik, cukup mengancam. Satu tembakan dari jarak jauh dilepaskan, masih bisa dimentahkan kali ini. Bola dikuasai oleh para pemain dan Zabi Family FC. Kikin akan dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Berikan kepada Krisna Bramenta. Kembali dihadang dengan high pressure oleh para pemain Raibit. Sebuah umpan Toninho kali ini dan chip ball. Oh, masih bisa digagalkan peluang bagus yang didapatkan oleh Toninho. Ya, kembali ada pertahanan yang tidak terlalu baik dari Raibit. Beruntung bagi mereka. Toninho juga sempat tidak menemukan space tadi. Ya, Ortiz kali ini. Satu tembakan menyilang ke tiang kedua. Masih melenceng. Ortiz menjadi sosok yang sangat berbahaya ya. Ya, dan kita saksikan bagaimana etos kerjanya luar biasa. Luar biasa. Hanya beberapa detik setelah melakukan tembakan, ia langsung melakukan sliding block tadi. Ya. Untuk bisa menutup aliran permainan yang direct ya ditampilkan oleh Raibit FC. Ya, betul sekali. Dan daya jelajahnya sangat tinggi ya. Betul. Mobilitasnya sangat luas, bisa mengcover area lapangan. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Raibit. Kikin akan dilakukan. Revani Putra. Dan kali ini giliran Nanzabi yang melakukan high pressure. Ya. Dan meskipun sejauh ini Raibit belum kebobolan, tapi mereka juga patut waspada karena beberapa kali struktur pertahanan mereka mudah untuk di-stretch ya. Betul. Oleh aliran bola yang ditampilkan oleh Nanzabi Family. Ya. Furkon kali ini umpan ke belakang. Tidak sama bola pendek dengan Rasaluddin Hasan. Oh! Satu kesempatan baru saja didapatkan oleh Nanzabi. Ya, tadi kesempatan besar dimiliki oleh Muhammad Syihabuddin, tapi memang dia sedikit terlalu bernafsu tanpa melihat bahwa Ortiz terbebas ya, tanpa pengawalan sama sekali. Memang ini situasi yang saya rasa juga bagi wasit kalau ragu-ragu layak untuk dibiarkan. Ya. Karena kalaupun toh itu gol bisa direview. Betul. Sayang sekali peluang yang sangat bagus. Betul. Namun belum mampu dioptimalkan untuk menjadi sebuah gol pembuka di pertandingan pada siang hari ini. Ya, masih membeku pertandingan pemirsa. Meskipun kedua tim melakukan serangan dan tekanan menciptakan peluang, masih belum mampu merobek jala gawang masing-masing. Sementara kita saksikan kembali Coach Wahyu BW Trianto yang juga mantan pelatih, asisten pelatih timnas Indonesia. Yes. Yang terlihat saat ini adalah bagaimana Coach Wahyu BW sudah bisa membuat timnya keluar dari tekanan. Ya. Tinggal bagaimana bisa menyeimbangkan intensitas permainan ketika paketan pertama dan kedua ini bergantian ya. Betul. Karena yang masih belum terlihat stabil adalah itu ketika paketan pertamanya ditarik keluar, paketan kedua masuk ataupun paketan ketiga dan kombinasi, intensitasnya agak berbeda. Betul. Ya, kita saksikan kembali pemirsa. Kikin kali ini akan dilakukan oleh Aprianto. Oh, umpan langsung ke depan, dipatahkan oleh Ortiz. Ortiz, umpan diagonal. Toninho, oh maksudnya ke tiang kedua. Sudah ada rekannya tadi berdiri di dalam circle. Ya, beruntung Muhammad Rifai bisa menjaga aliran passing dari Toninho. Ya. Kembali bagaimana Ortiz ini seperti magnet yang bisa terus menarik 1 hingga 2 pressing pemain lawan ya. Betul. Sehingga membuat rekannya cukup leluasa untuk diberi umpan. Betul. Ya. Ya, satu back heel dilakukan oleh Toninho. Kita saksikan pemirsa. Toninho Taveira, pemain berusia 22 tahun asal Brazil. Mencoba mencari peluang untuk menciptakan gol di pertandingan pada hari ini. Aprianto melakukan penetrasi dari flank kiri. Oh, sayang sekali. Umpan yang kurang cermat dari Toninho. Kikin. Muhammad Aprianto kembali kuasai bola. Umpan ke belakang. Balik kepada Aprianto. Cukup percaya diri Aprianto. Menyisir dari flank kiri. Oh, berhasil loloskah dia? Iya, agak limbung. Perebutan bola terjadi. Dua pemain saling berjibaku. Sehingga bola akhirnya keluar dari lapangan permainan. Umpan ke depan. Kikin yang terlalu terburu-buru. Ya. Justru pada beberapa menit terakhir mulai tidak tenang ya. Rangkaian serangan yang coba dibangun oleh para pemain Raibit. Ya. Baik sekali Aprianto. Menjaga bola agar tetap bisa dikuasai. Umpan ke belakang. Oh, long pass tadi. Kali ini mencari ruang tembak, umpannya sangat baik. Kerjasama bola-bola pendek masuk ke dalam circle, kembali bisa dipatahkan. Sapuan, halawan, cukup disiplin ya. Defense dari Raibit FC.
Recovery defense yang sangat baik dari Muhammad Rifai karena sebenarnya Dimas Kurnia Bagaskara sudah cukup terbebas dan juga memiliki beberapa opsi tadi. Ya. Tapi dia dengan cepat bisa menutup ruang bagi Bagaskara tersebut. Ya. Kikin kali ini umpan ke belakang, shooting. Satu tembakan dari luar circle dari Joni Pradinata Marbun. Corner kick. Ruang kembali didapatkan oleh Nanzabi Family FC. Kita nantikan pemirsa dan shooting. Masih terlalu jauh dari gawang Pramansyah. Belum mampu menciptakan ancaman berbahaya. Ya, beberapa attempt sudah dilancarkan oleh Nanzabi Family, tapi sayang cukup jarang ada attempt yang bisa on target ya. Sepakat-sepakatnya masih berada di luar area target yang diinginkan. Rifai kali ini kerjasama dia dengan Aprianto. Baik sekali Aprianto. Kembali Rifai. Umpan ke depan. Langsung pada Fadilah. Kembali Rifai. Datang membantu serangan. Bola diberikan kali ini kepada Ansyari. Aprianto. Ini adalah paketan kombinasi yang coba dimainkan oleh Coach Karismawan. Dan cukup baik sejauh ini. Di mana Aprianto juga tampil cukup percaya diri ya. Oh, sayang sekali salah umpannya. Kita lihat. Satu sliding block dilakukan. Berhasil kembali merebut bola. Oh, satu kerjasama yang coba dibangun sayang sekali belum maksimal. Ya, ketenangan adalah hal yang hilang dari permainan Raibit pada beberapa menit terakhir ini. Kita saksikan sudah dalam kondisi 2 lawan 2, tapi sayang sekali pergerakan dari Fadilah Ramadan membuat dirinya justru tidak mendapatkan setup yang bagus tadi. Ya. Bola datang di belakang pergerakannya ya. Oh, satu tinjuan dilakukan oleh Pramansyah. Kerjasama dari para pemain Raibit kali ini sangat percaya diri. Luar biasa tadi pergerakan dari Ansyari. Betul. Satu turning yang cukup efektif untuk memperdaya pemain lawan. Inilah dia. Ansyari Kananda lakukan kick in. Rifai pindahkan ke flank kiri. Ada Aprianto di sana. Masih Aprianto. Mencoba melewati satu orang pemain. Gagal. Individual defense yang cukup baik dari Fernando Saputra. Satu penetrasi langsung dijegal tadi. Ya, dan bagi Rivaldi memang tidak mudah ya, karena pergerakan Fadilah Ramadan ketika tracking back juga sangat cepat. Sedangkan ini momen di mana sudah terbebas aksi dari Muhammad Syihabuddin. Tapi Gustian Pramansyah bisa mempersempit ruang tembak dengan sangat baik. Ya. Kikin kali ini pemirsa. Oh, sebuah ancaman. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Gustian Pramansyah. Bola pendek saja diberikan kepada Ansyari. Dorong bola ke depan kali ini menciptakan kerjasama kembali para pemain Raibit. Shooting. Oh, berbahaya. Sudah tadi berada di dalam dan shooting. Satu tembakan keras lepaskan oleh Ahmad Fadilah. Lagi-lagi dari sudut yang cukup sempit. Ya, dan duel bisa dimenangkan oleh Ahmad Fadilah dengan sangat baik. Kita saksikan ini dia. Coba untuk di shielding tadi sebenarnya oleh aksi dari Dimas Kurnia Bagaskara. Tapi dia kehilangan balance-nya dan Fadilah bisa mendapatkan situasi. Tapi memang kembali ya, memang tidak banyak opsi. Harus melakukan tendangan di sudut sesempit itu tentu menjadi hal yang tidak mudah bagi Ahmad Fadilah. Iya, betul sekali. Sangat berbahaya, bisa mencuri peluang. Bukan dari umpan dari rekan ya, tapi dari satu kesalahan atau satu error dari pemain lawan. Kita saksikan kembali. Penguasaan bola di area sendiri oleh para pemain Nanzabi berhasil meloloskan dari pressing. Dari kali ini shooting. Bali bisa dimentahkan oleh penjaga gawang Gustian Pramansyah. Bola dikuasai lagi oleh para pemain Nanzabi. Membangun kembali serangan dari flank kanan kali ini. Bola dialirkan kepada Hari Yunandar, feinting ke dalam, tarik lagi ke belakang. Bola diberikan kali ini kepada Ramadan Ibrahim. Ramadan berhasil lolos dan umpan. Oh, satu shooting dan satu scrimmage terjadi dalam di area dari Raibit. Umpan ke sebelah kanan, kali ini shooting. Oh, umpan mendatar maksudnya ke dalam circle, masih bisa dipatahkan. Counter to counter kita saksikan terjadi, Bam. Ya. Balik kali ini penguasaan bola dari flank kiri dilakukan oleh para pemain Nanzabi Family FC. Tarik lagi bola ke belakang, tidak ingin tergesa-gesa, tidak ingin terburu-buru, mencoba mengembangkan permainan. Mencoba membongkar pertahanan dari Raibit. Tarik lagi ke belakang, lebar. Bola diberikan kali ini kepada Hari Yunandar. Masih Hari Yunandar. Baik sekali satu sliding untuk membuang bola. Ya, kembali bagaimana memang para pemain Nanzabi Family ini sulit mendapatkan ruang tembak ya di sepertiga akhir lapangan.
perlu kita apresiasi bagaimana spirit para pemain dari Rabbit, meskipun sebenarnya para pemain Rabbit juga ketika bertahan pressingnya ini belum terlalu kolektif ya, sehingga ketika masih individual ini kerap menyisakan ruang juga di area pertahanan mereka sendiri. Betul. Beruntungnya bagi mereka juga recovery defense-nya bagus sejauh ini. Dan mereka juga punya seorang Rifai ya. Iya, betul. Pemain yang fokus untuk menjaga kedalaman. Kita lihat kali ini rotasinya cukup berjalan baik dari Rabbit. Ya. Corner kick didapatkan oleh Nanzabi Family FC. Satu chance untuk bisa membobol gawang dari Rabbit. Oh, ditarik jauh ke belakang kali ini, kembali dari sektor tengah. Serangan dibangun oleh para pemain Nanzabi. Ari Nandar. Oh, salah umpannya. Sebuah peluang dan boom! Kembali bisa diselamatkan oleh Krishna Bramenta. Luar biasa. What a big save dari Krishna. Ya, kali ini sepakan dari Revani Putrasela sudah terbebas. Dan kembali peluang ini didapatkan dari kesalahan membangun serangan yang terjadi oleh Nanzabi Family. Dan ini sudah terjadi 3 kali di babak pertama ini, Fadli. Ya, counter kali ini dari para pemain Nanzabi langsung dipatahkan. Saya rasa bagi Nanzabi mereka cukup beruntung tidak kebobolan sejauh ini ya. Karena meskipun mereka lebih agresif sejak awal, tapi 3 peluang emas sudah dimiliki oleh Rabbit. Sedangkan Nanzabi, saya rasa baru tendangan Ortiz yang benar-benar mengancam. Ya, betul sekali. Dan kita saksikan pemirsa, Nanzabi mencoba membangun kembali serangan. Satu cut inside. Satu turning yang bagus kali ini, peluang. Satu concongan tadi dilakukan dari jarak dekat, namun masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. Bila permainan kembali dari belakang dilakukan, Revani Putra melebar ke flank kanan. Oh, bisa dipatahkan, bisa direbut dan shooting. Oh, satu umpan yang baik sebetulnya, namun tidak dimengerti oleh rekannya. Iya, tidak ada koneksi ya antara kerjasama yang coba ditawarkan oleh Ade Hendrawan dengan Muhammad Afif Rizky. Jadi memang secara visi sudah sangat baik, tapi memang sayang komunikasinya tidak berjalan sehingga menjadi mentah. Tadi kombinasi yang coba ditampilkan. Ya, time out diambil oleh Coach Karismawan, memberikan brief kembali kepada para pemainnya. Kita saksikan kembali momen-momen dan juga peluang yang tercipta di babak yang pertama ini, di mana ada satu long shoot dari Rabbit. Kemudian bisa dimentahkan oleh Krishna Bramenta di Broto, dan ini juga peluang didapatkan oleh Nanzabi melalui Shihabuddin Firdaus yang masih bisa digagalkan. Ya, Krishna Bramenta total setidaknya ada 4 big save ya sejauh ini. Termasuk ini dia, salah satu save terbaiknya menghadapi Revani Putrasela. Sedangkan bagi Gustian Pramansyah setidaknya ada 2 big save juga yang bisa ia tampilkan sejauh ini. Jadi memang penampilan 2 penjaga gawang sangat berdampak terhadap skor yang masih 0-0 pada akhirnya. Ya, betul sekali. Performa apik dari 2 penjaga gawang sehingga membuat gawang masing-masing masih aman sejauh ini. Ya, kita lihat ada technical timeout yang diambil oleh Rabbit FC. Anda lihat apa yang coba diperbuat oleh Rabbit di sisa waktu babak yang pertama ini. Iya, nampaknya Coach Karismawan coba untuk menggambarkan situasi ketika mereka memasuki zona pertahanan akhir dari Nanzabi Family. Karena mereka bisa membangun serangan. Tinggal bagaimana ketika memasuki zona pertahanan lawan harus lebih tenang. Harus lebih banyak opsi. Artinya support dari para pemainnya juga harus lebih cair lagi. Meskipun itu akan beresiko harusnya siap bertahan dengan cepat juga. Ya, sementara itu Nanzabi yang sebelum pertandingan barangkali sedikit lebih diunggulkan. Betul. Ingat mereka juga punya modal bagus hasil kemenangan kemarin. Sementara di peringkat klasemen juga lebih unggul. Tapi juga seakan kesulitan ya di laga kali ini. Apalagi Nanzabi tentunya perlu untuk waspada karena tadi Moncong Bulo bisa mendapatkan kemenangan ya menghadapi Halus. Yang membuat gap point sudah terkikis saat ini. Halus tentu ingin comeback ya setelah kemarin juga mengalami kekalahan besar dari Bang Suma. Betul. Dan kita tahu di laga tadi Halus juga kalah dengan skor 6-3. Ada penampilan hebat dari Nandi Sukma Wijaya. Krishna Bramenta kembali kali ini pemirsa, kuasai bola, sudah melewati garis tengah, bermain dengan 5 orang untuk melakukan serangan kali ini Nanzabi. Balik kerjasama coba dimainkan. Ortiz sudah kembali berada di lapangan. Ortiz dihadang dia. Ortiz ke pinggir. Shooting. Oh! Tidak diduga, tidak disangka, tidak dinyana.
seorang Joe Ortiz melakukan tembakan yang sejatinya tidak terlalu kencang dari sudut yang cukup sempit dari luar di area. Namun kita lihat hasilnya mampu merobek jala gawang Rabbit dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Inilah yang sudah kita sempat bahas di beberapa momen sebelumnya. Ortiz memang menjadi pemain yang tidak seagresif pemain lain, tapi ini adalah pemain yang bisa menjadi magnet dan kerap menarik pemain lawan untuk bisa melakukan pressing. Dan sayangnya ketika pressing itu tidak terjadi dengan baik, maka ada space yang bisa langsung ditampilkan dengan baik oleh Joe Paul Ortiz dengan sepakan akurat mendatar yang membuat Christian Pramansyah memang gagal melakukan refleksnya tadi. Ya, satu percobaan, satu peruntungan yang membuahkan hasil dari Joe Ortiz membawa timnya Nanzabi Family FC unggul atas Rabbit FC dengan skor 1-0 di penghujung babak yang pertama. Dan kita lihat satu tembakan keras dari luar circle dilepaskan oleh Rizky Hidayatullah mencoba membalas ketertinggalan. Ya, ini kembali menunjukkan bagaimana Rabbit ini salah satu tim yang sangat vertikal. Dia bisa langsung menyerang dengan cepat ke depan, tapi kembali memang situasinya belum terlalu berwarna ya serangannya, sehingga mudah untuk dibaca bahwa kemungkinan besar akan ada sepakan langsung, dan itu sudah sangat siap untuk dihadapi oleh Krishna Bramenta. Ya, betul, salah satu tipikal shot stopper Krishna Bramenta, cukup tangguh untuk menghadapi tembakan-tembakan. Sementara refleksnya juga sangat baik. Kita saksikan kembali Krishna Bramenta Aribroto di bawah misar gawang untuk mengamankan gawangnya agar tetap bersih. Kali ini pemirsa, corner kick didapatkan oleh Rabbit dan langsung mengarah kepada Krishna Bramenta, dan kita lihat sangat cekatan Krishna Bramenta langsung menangkap bola. Ortiz kali ini sang pencetak gol, sang pembuka keunggulan dan pemecah kebuntuan bagi Nanzabi Family. Tidak sama di area sendiri oleh para pemain Nanzabi, mendapatkan pressing ketat dari para pemain Rabbit. 1 menit tersisa di babak yang pertama ini. Apakah Rabbit mampu mengejar ketertinggalan sebelum turun minum? Kita nantikan pemirsa. Atau Nanzabi yang mampu menggandakan keunggulan. Bola berada di kaki Ortiz. Ortiz dan syuting. Sedikit saja masih melebar di sebelah kanan gawang dari Rabbit FC. Ya, melihat Ortiz sekarang ini seperti awal kita melihat Jose Terán ketika awal kedatangannya ke Unggul. Mirip-mirip secara gaya permainan, secara intensitas dan skill set dan skillfulnya permainan mereka ada di atas lapangan. Dan ini salah satu pemain yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan kualitas tambahan dalam permainan yang ada di Pro Futsal League di setiap laga yang mereka jalani. Ya, menghibur dan juga memberikan impact ya. Betul. Dampak yang signifikan terhadap hasil pertandingan. Dan kita saksikan pemirsa, Rifai berikan umpan. Oh, baik sekali upaya sapuan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ya, tadi Rifai sedikit terlambat dalam mendistribusikan passing. Kikin kali ini bagi Rabbit FC pemirsa. Rifai berikan bola kepada Aprianto. Aprianto, umpan ke tengah. Jatuh satu pemain dan counter dilakukan. Joe Ortiz kali ini kuasai bola, umpan pendek saja dan boom. Satu tendangan dari jarak dekat oleh Syahbudin Firdaus langsung dihadang oleh penjaga gawang Pramansyah. Inilah Gustian Pramansyah. Kita lihat kembali peluang yang dimiliki oleh Syahbudin Firdaus. Ya, dan tidak mudah tadi bagaimana serangannya sudah dibangun dengan rapi, membuat Gustian Pramansyah perlu untuk mengorbankan tubuhnya. Ya, balik kali ini peluang didapatkan. Pergerakan yang sangat eksplosif dari seorang Ahmad Padilah. Cukup merepotkan barisan pertahanan dari Nanzabi Family. Ya, dan kita saksikan ini adalah paketan yang cukup ofensif dari Nanzabi Family. Bahkan pemain yang paling belakangnya pun adalah Ortiz ya. Pemain yang sebenarnya berposisi flank, tapi di beberapa momen dia menjadi pemain yang bertugas sebagai anchor. Ini lagi-lagi ada shifting role pemain yang coba untuk ditampilkan di Pro Futsal League. Peran ganda yang memang dibutuhkan dari seorang pemain ya, harus fleksibel. Karena taktikal pun memang ini ya berkembang. Ya, betul sekali, sehingga juga tidak memungkinkan adanya pemain-pemain dengan tipikal universal bisa bermain di berbagai posisi. Baiklah pemirsa, kita saksikan 20 menit bersih pertama. Berlangsungnya pertandingan antara Nanzabi versus Rabbit. Dan skor sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Nanzabi. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama.